berita tentang hilangnya Alvaro sampai akhirnya ditemukan, belum bisa banyak jawab. Ya pada saat itu terkait dengan tersangka bunuh diri, gantung diri. Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? 3 juta, Pak. Akhir pilu pencarian bocah Alvaro Kiano, 8 bulan hilang. Bocah berusia 6 tahun ini ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di kawasan Tenjo Bogor. Ironis, korban diculik dan tewas dianiaya ayah tirinya. Nenek Alvaro tak kuasa menahan tangis. Penantiannya selama 8 bulan pupus begitu mendengar kabar duka yang disampaikan Kapolsek Pesanggerahan AKP Seala Syah Alam. Alvaro, cucu kesayangannya yang hilang sejak Maret lalu, ditemukan tewas dalam kondisi berupa kerangka di kawasan Tenjo Bogor. Para tetangga dan kerabat berdatangan ke rumah duka di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari pihak Polres yang akan memberikan status lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan duga cita kepada pihak keluarga dari seperti ini. Untuk mungkin bisa disampaikan lebih detail ya? Lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres seperti itu. Ditemukannya di mana, Bu? Ditemukannya ya pasti masih di wilayah Jabodetabek. Rasa kaget dan kecewa keluarga bertambah saat mengetahui Alvaro diduga diculik dan tewas dianiaya oleh ayah tirinya. Sebelumnya terduga pelaku sempat berpura-pura ikut membantu mencari Alvaro. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Hilangnya Alvaro Kiano Nugroho viral di media sosial. Sang ibu memposting harapannya agar bisa bertemu dengan Alvaro. Sejak kecil, Alvaro dirawat oleh kakek neneknya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Lantaran sang ibu harus bekerja menjadi TKW di Malaysia. Sementara ayah kandungnya ditahan di Lapas Cipinang atas kasus narkoba. Setibanya di Jakarta, usai bekerja di Malaysia, ibu kandung Alvaro juga tak kuasa menahan tangis mengetahui anak semata wayangnya meninggal dunia akibat dianiaya suaminya yang juga ayah tiri Alvaro. Sama sekali belum bisa banyak jawab. Tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho pecah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Arum tiba di rumah duka sekitar pukul 9 malam didampingi Kapolsek Pesanggerahan. Di balik masker hitam, kesedihan ibunda Alvaro tetap terlihat. Belum bisa banyak jawab. Itu aja. Makasih banyak ya. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sementara itu, AKP Seala Syah Alam Kapolsek Pesanggerahan menyebut pihak Polsek saat ini fokus kepada trauma healing pihak keluarga dari Alvaro, bocah yang 8 bulan hilang dan ditemukan sudah menjadi kerangka di kawasan Tenjo. Kami biar fokus
buat trauma healing kepada pihak keluarga untuk penegakan hukumnya nanti biar dari Polres Metro Jakarta Selatan termasuk Pak Kabid Humas nanti yang lebih detail. Itu. Ya, pokoknya semuanya nanti runtutannya semua ada di Pak Kabid Humas yang nanti bisa lebih detail menjelaskannya. Segera mungkin, pasti segera mungkin. Dari pihak kepolisian sangat memprioritaskan hal ini, dipasti akan diutamakan. Nanti untuk semuanya terkait penanganan seperti apa itu di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pak Kasat Reskrim nanti mungkin lebih detailnya Pak Kabid Humas akan menjelaskan seperti itu. Kalau syok pasti ya. Syok itu pasti namanya kehilangan orang yang paling disayang. Jadi kami fokus untuk melakukan pendampingan, memberikan trauma healing kepada pihak keluarga. Seperti itu. Nanti kami dari psikologi dari Polres, dari Polda, dari Dokes Polres, Polda juga melakukan pendampingan. Kini Ibu Alvaro diminta untuk menyerahkan sampel DNA guna mencocokkannya dengan jenazah Alvaro. Sementara Muhammad Reza yang merupakan saksi pelapor pembunuhan Alvaro Kiano mendatangi rumah duka untuk menemui ibu, kakek, dan nenek Alvaro. Ia datang dengan tujuan untuk berbelasungkawa dan menjelaskan kronologi awal saat mengetahui kejadian, hingga pada akhirnya ia berani untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Oh iya dong, saya membawa bukti-bukti. Setelah keduanya saya membawa saksi. Bukti apa yang Bapak bawa aja, Pak? Rekaman. Rekaman pembicaraan Bapak dengan ART Bapak? Sama anak-anaknya yang diceritain. Anaknya ART saya yang diceritakan. CCTV mungkin ada, Pak? CCTV ini tidak ada. Ya, itu. Ya dari bukti-bukti kecil itu terungkaplah siapa pelakunya dan jenazah di mana. Reza juga menyampaikan bahwa pada saat melaporkan kejadian, ia membawa bukti berupa rekaman kesaksian anak ART-nya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibunda Alvaro Kiano Nugroho mengaku pernah dianiaya oleh mantan suaminya sekaligus ayah tiri Alvaro. Pelaku juga pernah mengancam menculik anaknya jika menolak rujuk. Dia kan emang orangnya temperamental ya. Emang orangnya seperti itu. Kalau dia bikin statement saya selingkuh atau itu, gak ngerti itu alibi dia dari mana. Jangankan dia bilang selingkuh, saya sama orang keluarga terdekat aja dia cemburu. Dia cemburuan. Dia mau saya sama siapapun juga cemburu, rekan kerja atau apa, dia cemburu. Sebenarnya waktu itu kalau nggak ganti handphone, itu ada bukti-bukti foto saya dipukulin dan saksinya adik-adiknya dia ya. Itu. Coba siapa yang mau hidup sama orang kayak gitu. Nah, nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya ya kan. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu di tahun 2024 bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma bercanda. Meski polisi telah menetapkan Alex, ayah tiri Alvaro sebagai tersangka utama kasus pembunuhan bocah Alvaro, Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pihak keluarga pun tak menyangka ayah tirinya tega melakukan perbuatan keji tersebut. Polisi menetapkan Alex Iskandar, ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Alvaro. Kini Alex Iskandar menjadi sorotan karena disebut meninggal dunia di tahanan setelah ditetapkan tersangka. Tugimin, kakek Alvaro Kiano Nugroho mengungkapkan usai ditangkap pada Rabu malam 19 November, Alex dinyatakan meninggal dunia di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin pagi 24 November. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Alex Iskandar itu sebetulnya orangnya baik ya, orangnya kalau menurut saya baik, tadinya itu baik. Kalau datang ke sini sopan, cium tangan, segala macam. Tapi pada kenyataannya justru seperti ini. Dia malah melakukan hal-hal yang mencerderain keluarga saya. Sebelumnya, ayah tiri Alvaro sempat melakukan pencarian bersama keluarga ketika Alvaro dilaporkan hilang di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan dan olah TKP terkait penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasilnya, polisi menemukan salah satu kerangka yang diduga merupakan rahang dari jenazah Alvaro Kiano. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan dan olah TKP terkait penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 8 bulan. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya bersama tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyisir titik lokasi tempat ditemukannya kerangka Alvaro Kiano. Dalam proses olah TKP, tim kepolisian juga dibantu dengan 2 anjing pelacak. Pada olah TKP yang dimulai pada pukul 1 siang tadi, tim kepolisian berhasil menemukan jasad salah satu kerangka yang diduga merupakan rahang dari jenazah Alvaro Kiano. Tadi hasil dari olah TKP mendapatkan beberapa tulang yang diduga adalah anak tersebut, sehingga tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diproses lebih lanjut dan diperiksa lebih teliti lagi apakah tulang tersebut punya jenazah atau bukan. Terima kasih. Bagian apa aja tadi, Pak? Bagian apa aja tadi, Pak? Didugaannya, Pak? Ya, baik. Untuk didugaannya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya kemungkinan itu ada anak-anak. Sementara saat dikonfirmasi awak media soal kelanjutan kasus hilangnya Alvaro Kiano Nugroho karena terduga pelaku telah meninggal dunia, polisi menyebut akan terlebih dahulu memastikan temuan kerangka tersebut apakah benar milik Alvaro atau bukan. Cepat bisa clear semua, gitu Mbak. Oke. Pelaku sudah meninggal dunia, apakah kasus ini masih diteruskan atau bagaimana? Kita masih sedalami lebih lanjut apakah terkait dengan apakah dugaan ini temuan ini apakah memang yang diduga almarhum si anak A atau bukan, nanti dari kedokteran nanti akan dalam lanjutan kami. Oke, gitu ya. Dalam proses olah TKP di Jembatan Cilalai, wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, pihak keluarga Alvaro Kiano tidak hadir untuk menyaksikan langsung proses olah TKP. Polisi memfokuskan pengusutan kasus kematian anak Alvaro Kiano Nugroho pada pemeriksaan forensik dan pengujian DNA. Polisi juga membenarkan tersangka yang merupakan ayah tiri Alvaro mengakhiri hidupnya di ruang konseling. Jawab oleh Propam Polda Metro ya, karena yang menangani perkara itu terkait dengan tersangka bunuh diri gantung diri di ruang konseling itu sudah ditangani oleh Bid Propam Polda Metro Jaya. Yang kami sampaikan informasi bahwa memang ada saksi kunci juga yang pada saat itu berada di ruang pemeriksaan. Memang karena ini statusnya tersangka, maka kita pisahkan. Satunya kita pisahkan, kita taruh di ruang konseling dan kita suruh dia beristirahat sebenarnya, karena kan kalau mau dimasukkan ke ruang tahanan itu kan harus melalui prosedur SOP yang berlaku, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan supaya kita pastikan bahwa kesehatannya itu layak untuk bisa dilakukan penahanan di ruang tahanan. Jadi kan kita meriksa dia itu sudah sampai larut malam, tersangka ini sudah sekitar jam berapa ya? Jam 1, jam 2 pagi. Akhirnya penyidiknya mengistirahatkan yang bersangkutan di ruang konseling, di sofa bahkan di sofa ruang konseling. Dan sekitar jam 6 pagi memang penyidik juga masih melayani dia karena dia ingin minta ke kamar mandi, ke toilet juga sekitar jam 6 pagi. Ada saksi yang berada pada saat itu, saksi yang mengetahui pertama dia gantung diri juga ada. CCTV di ruang penyidikan juga ada menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang bunuh diri. Dari awal kasus hilangnya Alvaro itu memang kami sudah memberikan atensi, kita datang ke rumah ya waktu itu ya Pak, bulan Maret ya atau April. Lalu kita kawal terus kasusnya, kita bantu dari sosial media juga, dan juga ya kita menyebarkan informasi seluas-luasnya dan juga tentunya berkoordinasi dengan kepolisian. Dan yang terutama adalah memberikan support system ya buat keluarga gitu. Kita harus jadi support system untuk keluarga.
Ya, kita selalu berkomunikasi ya Pak ya, gitu. Karena tentunya dukungan itu yang sangat penting sih.